Kalau mau jadi orang sukses bro ya. Iya. Kalau mau jadi orang sukses harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Itu sih kuncinya bro. Setuju. Tantangan hidup itu adalah apapun yang terjadi, itulah hari itu bro. Kita nggak pernah tahu. Bali itu keindahan. Awal mula tuh. Berarti pesona. Ya. Terus langitnya biru, wah pakai awan. Awannya di Bali. Itu awal mulanya bikin PT Pesan Awan Bali. Itu tahun Om Swastiastu. Sematon Bali Media Podcast. Kali ini, malam ini saya mendatangkan narasumbernya dari jauh sekali. Mr. Bor namanya panggilannya. Ya kan, Iya Bor? betul. Ini datang jauh-jauh mempersiapkan waktu hanya untuk Bali Media Podcast di bidang transportasi. Beliau ini ahlinya di bidang transport. Dengan dikenal sudah lama di PT Pesona Awan Bali Transport. Itu usaha yang sudah established, sudah terkenal. Bapak Ikomang Adi Wiyasa Putra. Selamat datang Bor di Bali Media Podcast. Thank you Bang Bor. Ten Podcast Pak Bor. Jadi tema kita nih Bor nih santai tema ini nih, inovasi dan strategi dalam mengelola bisnis transportasi di era digital. Oh, kekinian sekali ya judulnya Bor ya. Nah, coba sekarang kita tonton dulu Bor. Ini ada profil company dari perusahaan PT-nya Pak Wimang. Itu Pesona Awan Bali Transport. Check it out. Silakan Bor. Thank you Borku. Sambil ngopi ya Bor ya. Siap. Podcast santai ini. Ini perjalanan yang menyedihkan sebenarnya Bor. Tapi diawali dengan menyedihkan Bor. Apa itu? Awal mula Pesona Awan Bali ini didirikan tahun 2014. Oke, 2014. Iya. Kok bisa gitu loh Bro? Nah, kok bisa? Awal mula itu 2004 Bro. 2004 awal Bro. 2004 awal belajar dari SMA. Lulus SMA. SMA Bor di mana? Di kampung Bor. Kampungnya di Bangli. Korda Madya. Oh di Bangli. Di Bangli Bor. Iya. Cerita ada satu desa yang punya travel, namanya Suwartur juga. Nah, dia mencari seorang karyawan, yaitu bersih-bersih Bor.
Jawa. Bersih-bersih. Artinya Bor lamar pertama di situ. Iya benar, Di- tahun 2004. 2004. Ya. Terus habis itu ke Denpasar naik bus sama ibu semua kan gimana kayak orang-orang kampung bawa beras, bawa pisang. Kisah inspiratif sekali nih pemirsa. Iya. Itu temen saya dengar deh. Terus. Habis itu naik bus sampai ke Batu Bulan, habis itu jalan, habis itu langsung ke rumah bos, di Suartur. Ya. Datang pagi jam 7 nungguin bos kan siang pasti bangun. Emangnya sudah kenal dengan bos sebelumnya? Sudah. Karena dari kampung. Satu kampung. Ya. Habis itu nungguin siang jam 12 ketemu. Nah, diketemuin bos nanya, Komang mau kerja? Yeah. Siap. Karena dari kampung udah merasa dari keluarga tidak mampu. Karena keluarga kan petani. Yeah. Ya, habis itu bos bilang gini, Bor. Ya kalau mau kerja, ya dari bawah, sapu, ngepel, gedung semua gitu. Ya karena kita udah tahu nggak punya keahlian, dia bilang oke. Nah habis itu berjalan waktu, diterima sama bos. Nah gaji seadanya baru dapat 200.000 sebulan. Tahun 2004. 2004 ya. Masih uang mahal juga. Iya benar. Habis itu belajar di situ, ya nyapu, ngepel, nyampat. Ya. Terus habis itu 2 tahun kemudian, nah, karena bos kekurangan supir, disuruh belajar supir. Itu sudah ngambil bus waktu itu? Belum. Belajar. Habis itu udah belajar supir. Habis itu disuruh nganter tamu. Ya. Nganter Jadi tamu. sekaligus guiding gitu zaman itu. Iya, zaman itu tahun 2006. 2006, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Iya. Habis itu 2007. Nah, habis itu si bos ini punya transport. Nambah ke area transport. Ya. Awalnya ini sopir pribadi gitu? Iya, awalnya mau supir pribadi. Okay. Habis itu karena staf transport nggak ada, disuruh, Mang, mau ngurusin bus. Habis itu, oke, karena mau belajar kan. Oke. Nah, kemudian belajar di situ, wih, kok asik di sini. Nambah ilmu kan gitu. Belajar di situ tahun 2007 sampai 2011. Ngumpulin modal. Nah, habis itu temen punya bus 2011. Dia nawarin, bro, mau beli bus, dia bilang gitu. Habis itu berapa harganya? 250 juta pada saat itu. Harga uang mahal itu mungkin 2,5 miliar sekarang kali ya. Iya. Saya bilang gini, bro, aku punya uang cuma 100. Nah terus ngapa? Nanti sisanya kita cicil. Tapi ku jalanin bis besar waktu itu belum bisa. Ya udah kamu titip sini. Gitu. Makanya tenang nih, kita kerja enak, bis jalan. Nah habis itu udah setahun kemudian si bos tahu, oh kita punya bus, punya bisnis lain. Nah dia bilang, kenapa nggak di sini? Karena kita kan beda cicilan, beda jalur. Nah habis itu mungkin karena ya namanya bos punya anak buah maju kan, ya nggak mau dia kan bersaing. Ya udah kita mengundurkan diri. Nah mengundurkan diri. Habis itu 2012 kerja sama temen. Nah mungkin temen karena kasihan gitu melihat kan, ditawarin, Mang bisa aja beli. Berapa gitu kan? Ya 250, 502. Caranya gimana? Kan punya modal 100. Ya udah. Ntar kamu pinjam aja, nanti atas nama aku. Masih dikasih kemudahan. Ya udah gitu. Nah habis itu ini aja, kamu punya sertifikat nggak di kampung? Iya. Dikuliahin dulu. Habis itu ada, ya udah atas nama kamu. Kamu minjam berapa? Habis itu ya 800. Nah 800. Habis itu yang survei kampung bro. Survei? Iya, kan mana tanahnya nih? Yang gitu. Iya benar. Habis itu namanya rumah kampung kan nggak bagus kayak Denpasar. Bro, ini bener rumahnya.
Oh. Artinya appraisal dari bank, itu bank apa dulu? Bank A gitu lah ya? Iya Bang A. Oke. Habis itu lucunya lagi, wah, aku feeling bro, feelingnya gini, waduh, kayak ini gak cair nih Bang. Iya. Nah habis itu kemudian datanglah direkturnya, direktur bank. Siapa minjam nih? Gitu bilang. Iya. Kok ini Komang yang minjam, dia bilang gitu. Bang, tak kira siapa minjam? Nah. Cari dah 2 ase. Oh iya? Wih. Karena ini kedekatan atau memang kenal? Karena Ada. temen Oh. punya kakaknya. Oke. Wah, ini temen nih. Percayaan Percaya, ya, modal benar. kepercayaan. Tak cari 2 ase lagi 2 bulan. Hmm. Nah, habis itu selama nyari 2 ase, pas ada grup dari tambang. Nah, mungkin yang tambang ini anak buahnya mungkin dapat bonus apa, mungkin kerjanya bagus, mungkin dikasih ke Bali 100 orang. Iya. Nah, temen bilang, Mang, ini handle di Bali. Mais gitu ya, Iya, mais, insentif betul. bisa ya. Atur semuanya, dia bilang gitu. Oke, atur Jadi di gayung Bali. tersambut ini, baru punya usaha bus, sudah dapat event. Itu udah makanya, bro. Nah, terus si bosnya ini nanya, Mang, kamu mau bikin transport di Bali? Nah, dia bilang, kayak gaya bro. Bro, sorry nggak mau join. Karena yang uang 800 ini mau cair bro. Iya. Bener kan? Bener, join sama bank aja dulu kan gitu. Iya bener. Karena udah kelihatan. Udah kelihatan. Kan ngapain join? Kayak gitu. Nah habis itu, lagi sebulan kemudiannya, bro kalau kamu mau bisnis yang gede, ini kartu nama. Kalau kesulitan, telepon. Oke, kita keep dulu. Ya kan? Plan B. Betul. Sebulan kemudian, appraisal nelpon bro, si bank. Cair. Bro, maaf ya. Waduh. Aduh. Nah kalau kata maaf kan, aduh ada apa nih kayak gitu. Habis itu bro, uangnya nggak cair. Kenapa? Karena Komang nggak punya usaha lain. Karena Komang kategori orang miskin. Sebegitunya appraisal bank pada saat itu ya bro. Terus gimana cara untuk bangkit? Untuk bangkit itu langsung tak ambil kartu nama yang bos kemarin tuh bro. Second choice-nya. Yuk. Ya. Orang Cina. Telepon bro. Kenapa Mang nelpon? Pasti nggak cair ya. Dia udah tahu. Karena dia udah tahu kondisi keluarga. Besok ke Jakarta. Kita ngomongin. Besok langsung ke Jakarta bro. Besok ke Jakarta ngomongin PT jadi. PT Pesona Awan. Iya. Nggak ada ngomongin apa. Kamu datang ke sini, ayo kita bikin bisnis. Beneran nih, bro? Beneran, dia bilang. Ya udah PT jadi ya. Terus namanya apa? Dia nyari. Bali itu keindahan. Awal mula tuh. Berarti pesona. Ya. Terus langitnya biru, wah pakai awan. Awannya di Bali. Itu awal mulanya bikin PT Pesan Awan Bali. Itu tahun berapa itu? 2014. 2014. Itu berdirinya 2014 berarti ya untuk PT Pesona Awan Bali. Betul. Dengan sistem pendana dari teman. Ya. Oke. Habis itu pulang. Teman-teman dari Bali nanyain, Komang ngapain di Jakarta? Ada bilang bohongin kan. Mau supir taksi di Bali nggak ada yang ngajak, aku bilang gitu kan. Habis itu teman-teman Bali yang punya transport transferin uang bro, untuk beli tiket suruh pulang. Oh gitu sampai. Karena saking dilihat pure-nya kehilangan teman, jangan sampai kerja di luar gitu kan. Betul. Nah habis itu gini, bro besok pulang ya. Ini tak transferin uang, pulang beli tiket bro. Tapi tak bilang bikin PT. Nah, habis itu selang kemudian 3 bulan kemudian bisnya jadi. Bis jadi, teman baru kaget. Ternyata Komang ke Jakarta bikin usaha dia bilang gitu. Itu awalnya bis itu berapa seat yang pertama? Yang awal pertama itu 35. 35 seat berapa bis? 5 bis. 5 bis. Karena kita kan joinan. Habis itu dia bilang, "Bro, mau 20 enggak?" Enggak. Saya pinginnya 5. Karena izin itu pada saat 2014 bisanya 5. Oh gitu. Kalau bis isinya 5 unit, izinnya cair. Keluar dia dari. Ya udah bikin 5 aja. Nah, terus bro enggak sekalian 10, 20 enggak. Saya tanya sama temennya, "Bro, ada subsidi enggak?" Enggak ada. Enggak berani. Saat itu kan.
Iya. Takutnya nggak jalan, nggak bisa bayar cicilan. Iya. Nah, terus habis itu pulang, bikin bus, Iya. tiba-tiba bis jadi, uang nggak cair. Uang Dari bank nggak cair juga. nggak cair juga. Karena dia bilang, Mang, saya minjemin 5M. Karena bisnya itu kan pada saat itu harganya 800. Iya. Sisanya untuk bangun gudang, sewa kontrakan, semua. Habis itu, waduh, lagi 2 harinya ngundang dinas perhubungan sama teman transport, bro. Iya. Kan panik kita kan. Iya. Nah, dari pihak transport, dari pihak karoseri dikasih minjem, bro. Dikasih minjem. Segitu. Saya bilang, saking saya, maksudnya gini, bro, temen dekat di karoseri, Iya. tak bilang ada undangan dari dinas perhubungan, dia ngasih. Pinjam mobilnya itu. Kasih bisnya, kasih 1,1. Gitu. Iya. Nah, pada saat pulang, kaca mobil dilempar, bro. Sama? Di jalan, di Probolinggo. Oh, orang-orang tak dikenal ya. Orang Kejadian ya. pusing. Lagi Iya, 2 harinya sembayangan. Nah, habis itu langsung ke bengkel. Iya. Nyampe 2 hari acara. Nah, lucunya lagi tuh, habis acara, udah selesai acara nih, undangan selesai. Iya. Kan nelpon lagi ke karoseri. Iya. Ini bisnya mau dibalikin apa gimana? Nah, dia nanya, Komang di kantor punya apa? Nggak punya apa? Ya udah jalanin dulu. Sambil nunggu uang cair. Iya. Wih, gitu baiknya teman lu. Iya. Wih, baiknya teman. Habis itu udah jalanin, dapat 30 juta, beli nyari listrik, telepon, meja, kursi, sama komputer, nah perinan semua. Habis itu sebulan lagi telepon lagi, bro, saya balikin bisnya. Enggak. Kamu udah punya baja belum untuk ini gudangnya? Belum. Cariin lagi. Dapat lagi, bikin baja untuk gudang. Itu area melintisnya dari kepercayaan dan baik teman ya. Itu, bro, kisahnya. Habis itu, bro, habis nggak cair lagi, bro, 3 bulan. Waduh, ini gimana nih? Iya. Bro, udah punya sumur belum? Cari lagi. Sampai punya uang 20 juta untuk menunggu 4 unit datang dari karoseri. Akhirnya dari bulan Maret sampai bulan Agustus baru keluar bis itu. Baru kelima bis itu. Iya. Baru keluar. Iya. Nah, bis itu keluar bis itu. Iya. Nah, si temen nanya, bro, bisa bayar cicilan enggak? Akhirnya sudah jatuh tempo cicilan. Ya, saya bilang enggak bisa, bro. Kalau saya bayar ke bank sesuai tanggal enggak bisa. Karena ini kan sama travel itu kan nggak mungkin cash, bro. Mungkin seminggu diutang, mungkin. Sorry, pembayarannya ya? Iya, pembayarannya. Nah, terus caranya gimana? Yang penting 1 bulan, jangan lewat. Saya nyetor ke kantornya, bro. Ya udahlah, biar jadi keringanan. Nah, habis itu udah jalan, saya nanya, bro, nggak ada subsidi nih? Nggak ada, kamu mandiri. Itu tantangan yang berat. Nah, pada saat disuruh bilang mandiri itu saya sembayang terus, bro. Segitu. Iya. Karena sebulan cicilannya 100. Cicilan 100, jadinya kita harus dapat lebih dari itu. Pada saat itu ada kompetisi juga nggak? Ada bis-bis lain nggak yang banyak? Nah, bagusnya pada saat itu baru mulai teman-teman yang bikin bis baru. Dari situ nggak terlalu banyak, jadinya orderan dari pihak travel apa itu semua lancar. Nah, habis itu perjalanan waktu 2017 ada modal dikit nih, ada modal. Nah, kita bikin lagi nih, karena udah punya nama nih. Wah, Pesonawan Bali nih. Bisnya baru-baru nih. Karoserinya di Bali atau di Jawa? Di Malang. Di Malang. Adi Putro. Ya. Ini bus merek Mercedes? Enggak, Isuzu. Ya, Isuzu. Yang medium. Nah, habis itu, wah, Pesona baru-baru nih. Busnya. Kan penyewaan nyari yang baru. Pasti. Ya, kan? Wah, punya nama nih kita nih. Akan nama baru-baru. Orderan banyak, kita nambah unit lagi. Nambah unit lagi. Terus selang 2 tahun 3 tahun yang 5 ini
tiba-tiba lunas bro. Keren. 2020. Puji Tuhan. Wah, Syukur ya. karena sembahyang terus bro. Astukaro, iya. Waduh. Dibantu tangan-tangan Tuhan dan Waduh. kejematan Anda. Terus akhirnya sekarang sudah berapa dari kita? Sekarang udah 12 unit. 12 unit itu. Dengan nyaris tanpa modal, kan? Modal kepercayaan, modal semangat. Maksudnya modal cash itu sulit banget di awal. Dan tantangannya, jadi modalnya yang berupa kayak itu, jadi modal kemampuan, modal semangat, termotivasi, teman, juga kuasa Tuhan yang ada di situ bekerja. Ada keberuntungan. Kemudian bisnis transportasi adalah bidang yang sangat kompetitif, bro. Persaingan lo banyak banget. Betul. Apa yang membuat Pesona Awan Bali berbeda dengan kompetitor yang lain? Ya. Karena gini bro, persaingan yang pasti itu adalah kuncinya ada di supir bro. Ya. Di supir. Nah kalau supir udah ramah, mengikuti guide itu semua, pasti bagus. Banyak mencari karena apa? Wah, Pesona nih supirnya bagus-bagus nih. Iya. Itu yang jadi menarik. Iya. Itu juga karena maintain seorang CEO-nya yang ramah terhadap supir atau pemilihan SDM supir waktu interview, waktu ngelamar kerja, atau memang setelah dia masuk dimaintain, dijajak seperti keluarga, gitu kan, diajarin teknik, dibikin nyaman, betul. Sehingga dia nggak mengganggu aktivitas operasional. Itu transportnya kan, betul. Itu keren itu, karena itu yang membedakan, poin yang membedakan dari supir dibandingkan yang lain. Betul. Jadi yang megang kendali di sebuah perjalanan ini si sopir ini, ibaratnya di pesawat si pilot ini yang jadi kaptennya di situ. Betul. Membuat nuansa perjalanan Pesona Awan Bali menjadi nyaman. Betul. Gitu ya, Bro. Makanya kuncinya adalah di supir. Di supir, oke. Kemudian bisnis transportasi adalah bidang yang juga di era digital ini perlu perubahan kan? Betul. Ke arah marketingnya terutama. Betul. Itu apa strategi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan di era digital ini, Bro? Apa mungkin aplikasi, ada persaingan sekarang kayak misalnya Grab, ada nggak hubungan dengan transportasi bus ini, Bro? Nih bagus nih. Iya. Nah, gimana sih? Kalau bus mumpung gini ya, Bro ya, ngobrol ya. Grab nggak ngaruh dengan bis, beda dia. Beda, nggak ada segmen Grab di bis. Nggak ada. Karena di bis itu kan untuk grup. Oke. Nah, kalau Grab itu kan FIT seperti ya 1 sampai 2 orang. Ya kalau ada hubungan dengan travel yang menyediakan FIT itu berbenturan di situ. Berbenturan. Ke bus enggak? Makanya PO Transport yang bus itu nggak punya mobil kecil. Nggak boleh ambil izinnya. Bukan, karena kalah sama Grab. Itu yang kemarin terdestruksi ya, terbunuh lah bisnisnya. Betul. Oke. Itu yang mengalahkan mobil-mobil kita tuh kan. Kita nyewa supir, Bro. Pakai izin semua. Nah, yang Grab kan enggak. Iya. Udah langsung. Benar. Kita pasti dari harga pasti tinggi. Anggap udah sehari 12 jam 600.000. Nah, kalau Grab paling berapa? Iya. Makanya banyak yang nyari itu. Kita kalah di situ. Betul. Di situ juga persaingan. Betul. Ada strateginya Bor nggak untuk bikin misalnya kayak sekarang zamannya bikin konten untuk media sosialnya biar viral itu sudah maintain langganan lama aja event. Gimana strateginya Bor untuk marketing ke depan? Strategi ke depan adalah ini Bor. Satu manajemen kayak tadi bilang supir. Ya, itu memegang peranan tuh supir. Karena dia kan ibaratnya bawa tamu banyak nih, ya kan? Dia memegang semuanya. Nah, kalau menurut saya ini Bro ya, manajemen ke depan itu apa lu bilang lagi ya? Ada guide nggak dalam bis? Ada. Itu nggak begitu pengaruh? Lebih pengaruh ke sopir? Nah, guide juga pengaruh. Kalau lucu nih kadang-kadang guide ada yang nggak ngomong Bro. Oh gitu. Ada yang nggak cerita, dia nelpon TL-nya. Pak, ini guide-nya nggak ada yang ngomong nih. Maksudnya, apa alasan? Mungkin dia kurang pengetahuan dengan cerita di jalan. Kayak gitu pengaruh juga. Iya. Nah, pengaruh. Apa dia kurang
tahu tentang Bali. Ya kan? Ya kan banyak yang seperti itu. Iya. Kita Artinya ketur nih. mereka tour leader ini kalau dia tour itu guide itu dari mereka, bukan. Jadi Pak Wimang di PT Awan Bali cuma menyediakan sopir sama. Betul, bus saja. Masuk akal. Betul. Bukan sedia guide. Enggak. Kan? Jadi nggak bisa di-maintain itu Nggak bisa, SDM-nya. nggak bisa. Betul. Kita cuma siap supir doang. Di sini tamu yang kebanyakan grup domestik atau internasional yang di ini. Yang paling sering itu domestik, bro. Lebih gampang. Domestik. Jadi pasarnya kebanyakan domestik. Banyak domestik. Ya. Satu, ongkosnya mahal. Oke. Tidak cerewet. Tidak cerewet, betul. Yang penting mengikuti. Iya. Benar. Itu yang paling penting. Itu berarti pasar targetingnya PT Pesona Awan Bali di bidang domestik. Pasar, domestik spesialis. Ya. Betul. Kemudian Pak Wimang sekarang kan ranahnya media sosial nih banyak. Kemudian membangun brand seperti yang saya bilang, menarik pelanggan. Mungkinkah ke depannya ada inovasi-inovasi dari PT Pesona Awan Bali untuk misal membuat sebuah terobosan di bidang memasarkan transportasi bus ini yang unik, yaitu unik selling point-nya berbeda lagi dengan komputer yang lain. Mesin grafiknya ini saya lihat paten. Betul. Jadi Pesona Awan saya lihat di jalan itu warnanya, awannya, desain itu paten saya lihat. Betul, kan. ciri khas, tidak berubah-ubah dari dulu. Berubah, betul. Iya. Gitu. Ada nggak lain selainnya lagi yang Pak Bor untuk pikir untuk kedepannya inovasi dari bisnis? Ya. Kalau kedepannya maunya bikin gini, bro. Karavan. Ya, itu artinya? Dalamnya itu ada sofa, ya kan? Ada tempat tidur. Oh, itu untuk camping van gitu ya? Tapi bus. Ini keren itu idenya. Itu di luar sudah mulai kan? Iya, di luar sudah mulai. Karena mereka jenuh nih bintang 5, bintang 3 nginep. Sekarang udah mulai mereka camping kayak orang-orang weekendan itu kayak tenda-tenda itu apa namanya? Di daerah Kintamani, daerah Bedugul. Ya camping. Kayak camping. Sekarang kalau ada mobil yang bisa mobile, itu lebih keren. Betul. Itu yang paling. Ya, maksudnya idenya ke depan sih seperti itu. Iya. Yang unik kan maksudnya. Unik dan belum ada pasar. Belum. Pribadi banyak yang bikin. Betul. Tapi yang menyewakan belum ada. Itu potensial banget. Kita punya lake, kita punya danau yang di Bedugul yang tanpa orang bilang kan ini tanpa tembok gitu loh, kita tanpa batas buka langsung alam gitu kan. Itu konsep healing zaman kekinian itu, Bro. Benar. Itu mudah-mudahan terrealisasi segera tuh, Bro. Itu target setelah sekian bus sekarang mengarah ke camping van. Nah, kita mengarah pemirsa ke segmen 3 nih, Bro. Peluang dan tantangan di Bali. Ini semua pengusaha saya kira memiliki tantangan dan peluangnya yang berbeda-beda. Di dunia transportasi sebelum-sebelumnya kita belum punya narasumber di bidang itu. Mungkin ini juga mengedukasi Gen Z, anak-anak muda yang ingin berbisnis di dunia transportasi, terutama bus, itu tentang peluang dan tantangannya. Bali dikenal sebagai pusat pariwisata dunia lah. Betul. Jadi semua orang mulai dari kayak online travel sekarang masuk ke Bali, internasional masuk investor ke Bali, Grab, Gojek semua, makanya Bali padat dan macet kan gitu. Kemudian menjalankan tantangan bisnis di era transportasi di Bali yang Bali ini kayak gula bagi semut ini, gimana sih Pesona Awan Bali menghadapi pertama kayak kemacetan segala macam, ada nggak mungkin solusi yang ingin disampaikan ke pemegang kebijakan stakeholder gitu? Solusi, Bro, ya. Kita di pariwisata kan pasti kita tuan rumah. Benar. Kan pasti orang banyak ke Bali. Gimana kita mengurangi kemacetan gitu? Betul. Makanya kita harus naik bus. Nah, gitu ya. Mulai dari ini orang bus naik bus bener. Kenapa bus tuh kosong-kosong banyak? Padahal udah dibikinin kan. Itu salah satu bus yang murah dari pemerintah itu. Berapa tuh? 4.000, 8.000 orang nggak mau naik. Kenapa? Ini edukasi juga ke masyarakat, bukan cuma ke pemegang kebijakan bahwa
kita mulailah naik bus. Betul. Salah satunya Pesona Awan Bali, Bali. betul Jangan ya. pakai mobil pribadi jalan-jalan. Benar. Asal lo, gol, asal baikku. Kemudian di pandemi nih, Bo. Iya. Waktu kemarin kita semua kena imbas daripada pandemi dunia global, terutama bermuara di Bali yang kita basicnya di pariwisata. Betul. Jadi benar-benar airport ditutup segala macam. Jadi kita ngalamin perasaan yang sama, pariwisata sepi, Bali seperti kota mati pada saat itu. Nah, apalagi Bor punya transport, di mana survive-nya waktu itu? Apa yang perlu lakukan waktu pandemi? Itu yang pengen kita tahu. Itu memang benar-benar nyawa hilang, bro. Kita udah biasa kesibukan, ngurusin supir, ngurusin travel, tiba-tiba menghilang, bro, mati, bro. Itu godaan yang luar biasa buat. Pada saat itu bro ngapain? Saya lihat bro naik Harley waktu itu. Gimana sih kasus bikin dealer Harley waktu itu? Nah, itu ceritanya lucu. Itu pandemi saya lihat gruang karena mungkin stres atau bisnis baru itu. Punya usaha itu Harley, jual beli Harley Davidson. Itu gimana ceritanya lucu deh bro ya. Waktu itu bisnis apa yang kita harus ambil alih selain transport? Transport udah nggak bisa kan, nggak ada tamu apa kan udah mati kan. Betul. Nah, bagusnya lagi tuh punya teman baik bro. Oke, itu kembali teman. Namanya Sunari, Bor. Oke, Sunari kan. Ya benar kan. Di Gatsu Timur. Gatsu Timur. Itu awalnya lucu. Kan kita punya teman banyak nih. Nah, awalnya aku mau beli motor itu pakai sendiri. Oke lah, refreshing lah, nggak kerja aja. Pandemi udah kosong tamunya. Betul kan? Nah, tiba-tiba bro, dia nyaranin, bro, coba ini bawa satu. Bisa kan kamu menjual? Kalau ini jual, kita joinan. Itu, habis itu bawa langsung, belum bayar bro, belum bayar, tak liatin ke temen. Deal bro. Gitu. Berarti memang ada keahlian marketing di sini, kalian sales. Bener. Tapi pada saat itu nggak mau nyari untung karena temen kan, tak kasih dengan harga sama. Kasih harga karena kita kan melihatkan bahwa kita bisa menjual. Menjual sebagai tantangannya. Ya, habis itu menjual. Nah si temen ini bilang, wah bisa juga nih kita jual. Ya, dari situ kita punya modal bro. Beli satu. Habis sudah laku, beli lagi, sampai kita jalan. Tapi memang hobi naik motor atau memang nyoba pada saat pandemi? Nyoba. Tapi pengennya gini bro. Namanya kita laki bro ya, pasti pengen kan. Betul. Wih naik motor gede gimana nih rasanya, kayak gitu. Habis itu, wih beli sendiri lagi punya nih, ya kan. Habis itu, wah kita beli, kan hobi nih, anggap udah hobi. Tapi gimana hobi ini jadi bisnis? Itu keren. Itu kan? Pakai bisa, jual bisa, itu bisnis. Bro, orang yang paling happy saya lihat pada saat pandemi karena kurang-kurang naik Harley kemana-mana. Padahal di dalamnya jualan juga. Betul bro. Orang lain kan bilang gini, wih, tuh emang tuh kerjanya apa? Kok bisa beli Harley? Padahal kita jualan. Jadi kemana-mana mau Harley. Bener kan? Karena sekalian show ke teman yang mau beli. Betul. Itu keren itu. Itu dapat untung. Habis itu, jualan Harley. Ditutup bro, karena nggak boleh jualan yang nggak ada surat. Kita kan jual surat juga. Itu habis itu jualan antigen bro. COVID memerlukan itu juga sama. Itu memang kreatif Anda ya. Artinya selalu bergerak untuk berpikir gimana biar nggak diem. Betul. Karena kan di motor juga nggak ada hasil, kita lari ke antigen. Antigen waktu itu kan penerbangan, kan harus wajib kan. Nah, habis itu teman lucunya itu teman dari Jakarta bro. Dia ngasih tahu, bro kita buka bisnis yuk. Habis itu bisnis apa? Antigen. Ya udah, gitu. Ya udah jalanin. Loh, kok bagus hasilnya? Pada saat semua orang butuh kan. Butuh kan semua. Terbang. Semua harus pakai kan wajib itu. Jadi lupa lah sama kegiatan orang-orang pandemi karena punya kesibukan bisnis. Keren. Ya. Gimana biar kita tuh nggak diem gitu loh. Diam itu dia malah stres. Apalagi bisnisnya pariwisata basic. Betul.
Dan waktu itu kan Itu bis belum nggak ada. banyak yang nggak bisa melewati. Teman saya aja, maaf tuh saya 6 orang yang meninggal pada saat itu, orang pariwisata semua. Karena nggak bisa bangkit dari pemikirannya. Betul. Bahwa dia mikir bahwa dunia tidak akan kembali lagi pada saat itu. Kita sudah menyarankan kalau memang itu kita lepaskan semua beban, tapi kenyataannya stres juga, depresi juga. Tidak bisa survive seperti yang bro lihat, orang di jalan, habis oke, apa yang laris gitu lagi dibikin. Betul. Pada saat itu saya tahu beberapa pos yang mau bikin sampai di airport ya kan. Betul. Ada 5 cabang. Makanya kita bikin. Ini bro, kehidupan kita itu kan apa yang zaman itu ada, kita harus bisa mengikuti itu, baru bisa jalan. Itu inovasi survive. Betul. Iya. Ya kan? Kebayang, betul. Kita nggak bisa lepas dari apa yang waktu itu musimnya, kita harus mengikuti bro. Karena kita harus berani melangkah. Itu. Ya. Kita kan namanya, apalagi COVID bro. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tidak ada awal. Kalau ada cerita di awal bahwa COVID itu gini nanganin, kita ngerti kan. Nggak ada contoh. Kita harus orang-orang harus survive dirinya sendiri. Pada saat itu juga sampai saat ini saya lihat saya naik panggung sebagai juara golf. Satu-satunya saya lihat olahraga di luar ruangan yang boleh pada saat itu kan golf nih. Betul. Berjemur, kena matahari. Betul. Tapi akhirnya itu juga menjadi salah satu profesi hobi yang baru sekarang yang selalu naik panggung, bahkan di Bali, di Jakarta atau dimanapun, dan hebat banget. Artinya fokus pada saat itu bisa belajar golf yang gimana ceritanya belajar golf itu? Kok bisa sampai sepintar itu sampai sekarang? Ya. Itu awal 2015 bro. 2015. Berarti jauh sebelum COVID berarti? Sebelum COVID. Nah, temen ngajakin main di sektor. Masih ada sektor waktu itu. Oh, masih ada sektor. Ya. Temen ngajak, bro, main golf yuk. Apa ini golf? Kalau nggak tahu, ayo ikutin gitu kan. Ikut jalan bro. Apa namplak bola bro? Zaman itu kan. Habis itu aku lihat itu. Habis itu kok asik kayak nampak bola gitu. Dia bilang, bro gimana caranya? Tunggu, sore kita latihan, tak cariin coach gitu. Dicariin coach bro. Coach siapa waktu itu pertama? Bukan Sujari, Pak Sangging. Pak Sangging, masih bagus. Masih bagus. Habis itu latihan, belajar. Habis itu, bro udah latihan sudah berapa kali? 3 kali. Besok turun. Wih, kok langsung turun ini? Ya udah coba aja. Habis coba, kok gini rasanya? Aneh. Bukan gue banget gitu ya kan? Bukan. Tapi sebelumnya ada olahraga sebelumnya? Nggak ada. Coba Gitu. pedalamin. Tadi ada orang ngasih tahu, bro, kalau main golf ini linknya bagus. Jaringannya bagus. Pada saat itu kan belum mengenal jaringan apa, karena kita kan baru belajar, nggak kenal kan. Nah, habis itu selang kemudian pada saat COVID itu bro. Itu yang paling intens. Paling intens. Sampai sekarang belajar. Sampai sekarang dimanapun ada turnamen, juragan panggungnya di sini. Betul, bro. Di situ bro, pada saat COVID kan disuruh saran berjemur, jaga jarak. Betul. Kita nggak bisa dekat jarak, kemplang bola nasnya kena stick kan. Ini jaga jarak. Di situ social distancing. Di situ awal mula jualan Harley. Untungnya pakai main golf. Parah. Ya kan? Ya. Kita kan tapi permainan bro pada saat pandemi itu keren loh. Harley golf itu saya lihat. Jadi kan, ini anaknya menteri siapa? Gitu. Terus gimana ceritanya? Makanya itu lah. Makanya orang kan mikir, ini aja kok asik-asik terus nih. Kerjanya apa? Kok cuma mainnya Harley golf kan? Orang mikir aneh kan? Ini usahanya apa? Kok bisa sampai gitu kan? Nah, sampai gitu. Gak tahunya kita kan jualan Harley bro. Dapat untung. Kita pakai main golf. Ya, golf pun bisa menang terus sih. Karena saking pinternya. Bener. Nah, habis itu lucunya lagi bro. Lucu lagi itu kan transport udah gak jalan tuh sama COVID. Nah, temen yang ikut joinan di Pesona One Bali itu pengen menjual bro. Waktu itu bro. Jual bro. Saking diamnya. Ini unit kan udah gak jalan selama 3 tahun. Jual aja. Habis itu kan jual kemana? Bro, sampai tak tawarin kemana, ke Jawa, ke sini, nggak ada yang beli bro. Sama-sama. Tak jual 100 bro, nggak ada yang beli. Dengan harga aslinya berapa? Harganya 700 bro. Iya.
Saking kita mau jual kan. Nah habis itu bilang gini. Habis itu teman golap nih bro. Itu baik sekali bro. Dia bilang gini. Bro mau punya usaha nggak? Ditauin kita udah nggak ada jalan kan usaha. Iya. Usaha apa? Ya bikin kopi kayak nongkrong di Canggu apa gitu. Tak lihat-lihat di sana. Iya. Kontraan tanah, kontraan ruko. Iya. Setahun 100 juta, 2 tahun 200 juta. Belum isi semua RAB itu kurang lebih 600 juta, Bro. 600 juta kok jualan air modalnya gede. Iya. Ya kan? Iya. Nah, habis itu lucunya lagi gini, Bro. Hitung-hitung kan? Daripada minum, Bro. Oke, thank you, Bro. Ya. Daripada disuruh bikin kopi 600 juta. Iya. Aku bilang ini, Bro. Mending kamu kasih modal yang bis ini kita beli. Bener dijual, bener. Dia bilang gitu. Berapa? Balikin saham, Bro. Waktu itu kan saham 1 M. Kita berempat punya, Bro. Habis itu 1 M berarti kita minjem 800. Karena aku udah dihitung 200 kan. Hitung 200 sisa kan 800. Yang 3 itu. Ya udah. 800 ini aku kasih. Kapanpun kamu punya uang baru balikin. Kalau nggak punya bawa. Segitu saking baiknya teman bro. Tahun 2022. Pas masih pandemi. Masih pandemi. Ya. Akhirnya kan saking sayangnya, maksudnya berteman gitu kan, dikasih modal bro dia. Ini pakai. Punya uang balikin. Kalau nggak punya pakai. Di mana jadi teman gitu bro? Banyak banget ketemu orang-orang baik dalam perjalanan hidup bro. Wih, bener bro. Itu. Jadi ada nggak setelah Pak Golop juga mendatangkan orang-orang baik artinya link itu. Kemudian Bor tak lihat aktif juga di asosiasi Kak HIPMI. Ya. Itu gimana ceritanya bisa masuk ke asosiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bali? Ya. Bro, kita kan itu udah namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Nah, namanya kita masih muda, punya usaha. Ya udah kita gabung-gabung lah di situ ikut-ikut nimbrung kan. Oke, ya. Ikut jadi anggota apa kayak yang penting nyari teman. Poinnya tuh nyari teman. Semakin banyak teman, linknya banyak. Berarti kita memang di hidup ini nggak bisa dipisahkan dari makhluk sosial sekaligus makhluk pribadi. Di sini nyari relasi kan, Bro kan? Relasi nomor 1, Bro. Kemudian juga ada asosiasi yang Bro masukin kayak PP. Wah. Itu juga kan. Link sampai Jakarta, sampai dekat banget dengan pimpinan saya lihat. Bro. Itu gimana cerita? Yang membawa itu adalah Golop, Bro. Golop itu kan linknya itu kan. Golop udah menyaring ya kan? Iya, Golop itu kan linknya udah yang gede-gede, ya kan? Nah, dari asosiasi Golop itu ketemulah namanya Om Yabdu. Wih, langsung kepalanya. Itulah siapa ini? Bingung bro. Mang tahu nggak ini? Enggak. Ya dengan pure-nya, naturalnya bilang enggak. Kita nggak tahu. Nggak tahu, kita kan dari kampung bro, dari kampung ke. Pemuda Pancasila. Betul. Iya kan, dari Bali kan kita nggak tahu. Ya taunya Bali kan Laskar Bali kan gitu ya. Iya benar. Nah kalau itu kan kita nggak tahu. Itu ini pemuda Pancasila. Apa itu pemuda Pancasila? Kita cari bro. Waduh, ternyata ini ormas yang gede nih di Jakarta. Akhirnya kita deket bro, kenalan, deket. Wih, orang-orang heran bro lihat. Kok si Bor nih gampang keluar masuk ke rumahnya Om Yabdu. Iya, dan manggang bareng, bareng. Itu udah makanya. Saking deket. Saking deket. Orang lain malah bingung. Ini siapa? Sampai semua nanya. Ini siapa? Gitu sudah. Ini si Bor dari Bali. Gitu. Sampai dikenalin sama link-linknya beliau kan. Bener. Gitu loh ceritanya. Makanya kita namanya hidup bro ya. Kita nggak pernah tahu. Ini berjalan seperti air, let flow. Ikutin aja. Tapi berpositif, berintegritas, tidak membohongin orang kan gitu bro. Betul. Kuncinya itu adalah kita kejujuran bro. Golop itu kan kejujuran. Betul. Ya kan? Betul. Ya. Makanya kita belajar di Golop itu banyak hal bro. Nah dari dulu kan orang mikir kan main Golop tuh orang kaya. Emang benar bro. Benar. Karena filosofi Golop itu adalah pekerja. Makanya stigmanya berbeda. Jadi gimana dari hul ke hul itu gimana caranya biar nyampe hul, berarti gimana caranya kita di bisnis mencapai target. Dengan manajemen itu. Betul. Arahnya, anginnya. Betul. Mengikuti.
stick yang dipakai. Betul. Harus makanya kita Iya. dibilang fokus dong Main golf. Nah. Kalau kita nggak fokus, buyar. Sama dengan bisnis. Slice, Betul. ngedraw, Anak ambiar. ini. Hilang lagi di Betul. bentuk. Dari situ kita belajar, bro. Dari kita belajar di golf itu sama dengan belajar di bisnis, bro. Tapi kalau ada yang cantik sebelahnya kayak itu, Bor, bisa fokus nggak, Bor? Itu tergantung, Bor. Itu tantangannya nanti tantangan, sebagai Bor. seorang laki-laki bisa Wih. fokus nggak ke lubang yang benar, bukan lubang yang salah kan? Itu segmennya. Oke, pemirsa, ini beliau ini kalau ada turnamen di Bali selalu naik panggung. Itu handicap sudah single lah, Bro? Udah single. kemarin acara sorry, bro, minum dulu ya. Kemarin itu acaranya The Master, bro. Itu keren banget, bro. Iya, green jacket. Wih, itu emang benar-benar latihan. Emang apa yang kita mencapai kesuksesan itu emang nggak ada yang mudah, bro. Artinya, Semua Bro, butuh kemarin proses. saya lupa nih The Master lo gelar dia kemarin. Lo dapatin ya? Iya. Itu The Master berapa? Yang ke-8. Yang ke-8 ini Grand Iya. Master ya, green jacket di Bali. Ternyata dari sekian. Oh iya kemarin ya dari 300-an pegolfer di Bali, beliau adalah untuk saat ini tahun ini Betul. yang pegang green jacket. Itu latihannya nggak main-main. Itu bro. Iya, tantangan. Tantangan hidup itu adalah apapun yang terjadi, itulah hari itu, bro. Kita nggak pernah tahu. Nanti kita berusaha, semangat. Iya. Ya udah, yang lain ya udah, kita pasrahin aja, bro. Betul. Gimana sih segmen dari apa sih permainan ini sampai sekarang mencintai banget golf? Di mana momentumnya? Apa yang membuat momentum untuk mencintai golf itu? Bro, mencintai golf itu adalah satu link, bro. Waktu link. Kok saya ketemu ini? Iya. Ketemu kebaikan. Kok saya nggak merasa rugi ngeluarin sekian green fee? Betul. Gitu ya akhirnya. Betul. Karena kita kan belajar. Semakin kita belajar berarti ada untuk bagus kan, untuk main. Berarti orang-orang bilang, wih, Bang kok main bagus kan? Pingin main sama dia. Okay. Nah itu dikenal-kenal sampai artis, sampai gading kan. Ya, makanya artis-artis ya main sama Bor di Bali dan di Jakarta. Karena itu kan kita harus pintar main, bro. Nah karena itulah kita semangat main. Semakin kita kenal sama orang itu kan kita semangat main, bro. Iya. Wih, ini bagus mainnya nih. Wih, kita semakin semangat latihan. Gimana kita biar mainnya lebih bagus. Kita pelajarin gitu loh. Itu motivasinya. Wih, motivasinya adalah nggak ada instan sebenarnya, bro. Semua melatih proses ya. Iya. Apalagi golf, benar. Kalau ngomongin golf nggak habis-habis, bro. Yeah. Banyak hal kita belajar dari golf. Tapi salah satu golfer yang dikenal sama artis di Bali itu Bimang. Sampai orang, lu kok gampang banget bergaul sama orang gitu kan? Kan orang nggak sekelas artis, sekelas ketua asosiasi yang besar, nggak mudah untuk mempercayakan orang untuk diajak bergaul sedekat itu gitu kan? Itu kelebihan Bimang emang. Pemirsa, dia bisa mengambil peran dan mengambil hati. Oke, pemirsa, kita mengakhiri di segmen keempat nih, inspirasi dan harapan. Apa nasihat yang Bapak berikan kepada generasi muda? Ini kebanyakan podcast ditonton Gen Z yang fresh graduate kan, yang ingin terjun di dunia bisnis, transport, gitu. Atau mungkin ditambah dengan link golfnya. Silakan Pak Bima, Pak Bor. Harapan ya, maksudnya inspirasi mudah-mudah untuk belajar bisnis. Kalau mau mulai bisnis, kunci adalah satu pasti modal, bro ya. Modal. Ya kan? Modal, habis itu semangat. Semoga habis semangat kita harus benar-benar jangan melihat hasil dulu, bro. Oke. Kita kerja dulu, baru lihat hasil. Hasil ngikutin. Itu. Kadang-kadang banyak orang kan sekarang seperti ini, bro. Contoh nih kerja nih, berapa dapat gaji? Itu yang salah, bro. Dia belum menunjukkan apapun ke atasan. Betul sekali. Pengalaman saya dulu kan bilang, saya dari tukang kebun sampai jadi menangkap ke atas. Dari situ kita pengalaman adalah dari tukang kebun sampai green jacket. Wah, ada hubungannya. Betul. Di golf. Ya. Itu kan nggak pernah tahu kita namanya kehidupan kan, bro. Nah, tapi itu ada proses ya,
perjuangan, Betul. totalitas. Betul. Ya. Betul. Makanya kita namanya kehidupan, satu nggak boleh ngina orang. That's it. Iya. Nggak boleh bro. Iya. Namanya kita ke depan kan nggak pernah tahu. Besok 2 hari 3 hari nggak pernah tahu. Setuju itu. Jadinya kehidupan kita adalah kayak air bro. Harus ngikutin. Iya. Nggak bisa kita emosi, ambisi itu nggak bisa. Itu. Makanya kehidupan kita adalah selalu berbuat baik. Iya. Apapun itu, ya namanya kita kalau bikin kejelekan kan cepat banget, cepat viral gitu. Cepat viral. Ya, kebaikan itu kebaikan dicicil pelan-pelan, dikenalnya pun pelan-pelan. Benar. Kadang-kadang kita udah berbuat baik, kadang-kadang orang tidak menerima yang baik. Tidak baik. Ada unsur iri mungkin kita Betul, terlalu baik. Ya. Ada banyak unsur. Kebaikan itu banyak tantangan. Betul. Kalau kejahatan baru satu tantangannya. Sok penjara, job polisi kamu. Gitu sih pemirsa. Jadi merangkaklah dari bawah, berproses, jangan mau instan aja. Kalau yang instan itu pasti gak bagus. Betul, jangan lihat hasil. Betul. Berproses dulu. Itu. Kemudian ke depan, apa visi dan harapan Bapak untuk PT Pesona Awan Bali Transport ini? Request pertanyaan dari netizen. Harapan kan pasti ya perusahaan baik, unit nambah terus, kan gitu bro? Iya benar. Ya kan? Yang maksudnya ide-ide yang baru seperti camper van jalan. Betul. Nanti ada yang investor masuk atau apalah yang nanti perbankan. Betul ya. Iya. Itu bro, makanya kalau harapan ke depan tuh kadang ada gini bro. Kita kan namanya bisnis, orang pasti ngelirik kan. Wih, nih transport bagus nih. Yang gitu bro. Iya. Kadang-kadang kan mau investasi orang nih. Iya. Bikin investasi nih. Iya. Aku naruh ini kayak gitu. Mungkin orang melihat tuh gampang. Tapi kalau saya sendiri bro ya, pikir segini punya, biarpun sekecil apapun, kalau punya sendiri enak. Oke. Ya. Daripada ada orang di belakang kita gede tapi beban. Ya. Nah, kalau kita udah dikasih modal kan gede nih, kan beban kita. Gimana cara balikin uangnya mereka? Gimana kita harus menjalani bisnis biar bagus, biar nggak gini kan? Nggak enak sama temen. Betul. Ya. Dari situ bilang, bro kalau kamu ngasih uang, berarti kamu nggak bisa ngasih aku golep. Iya, sama dengan memenjarakan hobiku. Gitu kan? Bener kan bro? Iya. Iya kan? Iya. Nah, ada sisi yang hilang nanti. Ada. Saya dicekokin, difokusin kayak apa namanya itu terbawa dicocok hidungnya buat majak sawalu. Iya bener kan? Tapi nggak bisa golep. Nggak bisa golep. Makanya saya bilang, nggak usah deh bro. Mending kita temenan aja. Segitu idealisnya ya. Iya, mending kita temenan aja. Secukupnya aja berbisnis. Karena kehidupan kita tuh nggak bisa. Semua orang pengen kaya pasti bro. Betul. Pasti. Tapi harus ingat carry capacity dan capability-nya. Ini ada prasmanan nih. Betul. Masa semua kita makan? Nggak bisa. Semua kita udah pilih diet kita. Betul. Itu yang bijaksana bro. Di atas ilmu tuh ada adab. Benar. Ada kebijaksanaan. Iya kan bro? Iya. Keren. Itu bro. Iya, ini ada closing statement bro. Terima kasih banyak Pak Komang Wiyasa atas waktu dan inspirasinya. Semoga PT Pesona Awan Bali Transport semakin sukses. Terus ada pesan terakhir atau pantun untuk pendengar pemirsa kami? Burung dara, burung perkutut, semua itu burung. Gitu misalnya. Contoh itu bro. Mungkin baru punya. Gak sih bro. Pesannya adalah gini bro. Kalau mau jadi orang sukses bro ya. Iya. Kalau mau jadi orang sukses harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Itu sih kuncinya bro. Setuju. Ya. Kalau udah mau sukses, pasti harus keluar dari zona nyaman. Itu aja kuncinya bro. Betul. Itu aja sih kunci sukses dari Pak Wimang Wiyasa. Jangan terlena di zona nyaman. Betul. Anda gak akan jadi orang sukses Gak di situ. bisa. Oke, terima kasih Pak Komang atas waktunya Bor. Dan yang pungkur wawaran malih ke podcast Bali Media. Terima kasih Borku, banyak waktunya Borku. Ya, gitulah pemirsa. Kali ini kita sudah selesai untuk segmen dengan PT Pesona Awan Bali Transport dengan CEO-nya Pak Bor, Pak Wimang Wiyasa. Saya tutup dengan penganjali umat
Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Thank you, Bor. Thank you.